Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda. Saudara biksu dan umat Buddha menggelar prosesi Pradaksina di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis malam. Prosesi Pradaksina ini menutup rangkaian kegiatan Waisak tahun 2024. Setelah melaksanakan prosesi detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur, biksu beserta dengan umat Buddha melanjutkan dengan prosesi Pradaksina. Pradaksina yakni berjalan kaki mengelilingi Candi Borobudur sebanyak 3 kali searah jarum jam. Dalam Pradaksina ini turut disertakan reliks Buddha yang berada di barisan terdepan. Pradaksina merupakan upacara penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Dalam hal ini, Candi Agung Borobudur dianggap sebagai simbol kebudayaan yang memiliki ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam relief Candi Borobudur. Saudara, sebelumnya puncak peringatan Hari Trisuci Waisak digelar pada Kamis malam. Di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, ribuan lampion diterbangkan di lapangan Marga Utama. Sebelum puncak peringatan Hari Trisuci Waisak di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, umat Buddha dan para biksu dari berbagai negara berkumpul di pelataran Candi Mendut untuk puja bakti sebelum pelaksanaan kirap Waisak. Sebelum berjalan, 14 majelis agama Buddha membaca parita, mantra, dan doa-doa secara khusyuk di depan altar pelataran Candi Mendut, dipimpin para biksu dari berbagai dewan sangha, perwakilan umat Buddha Indonesia. Perjalanan membawa berbagai peralatan Waisak seperti relik Sang Buddha, air berkah, api Dharma, dan kitab suci Tripitaka. Pada puncak peringatan Hari Trisuci Waisak Kamis malam, pelepasan lampion merupakan acara yang ditunggu-tunggu. Tak hanya umat Buddha, masyarakat umum pun diperkenankan ikut melepaskan lampion di lapangan utama Candi Borobudur. Lampion yang diterbangkan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan akan terurai habis setelah melayang di udara, sehingga tidak menimbulkan limbah di lingkungan. Ketua Umum Dharma Pala Nusantara, Kevin Wu, dalam program laporan khusus peringatan Waisak Damai bagi Semesta di Kompas TV, berharap agar Waisak menjadi momen bagaimana umat melakukan introspeksi diri serta penerapan toleransi dengan sesama. Harapannya, semoga Waisak senantiasa membawa kedamaian, termasuk untuk bangsa dan negara. Waisak selalu membawa pesan bagaimana kita mengintrospeksi diri, mau berani melepas, tidak melekat, dan yang paling penting adalah toleransi yang tinggi. Bagaimana Buddha ajarkan, dan momen-momen ketika beliau mau turun ke masyarakat selama 45 tahun ini adalah momen untuk melakukan transformasi sosial. Nah, momen Waisak sebenarnya bisa dinikmati tadi, boleh kita melakukan prosesi, meditasi, pelatihan diri, pelepasan lampion, tapi jangan lupa juga ada pesan untuk mau berkarya buat orang banyak. Purnama berlayar di atas stupa, semburat cahayanya yang hangat seolah mendebarkan kedamaian dan welas asih bagi sesama, juga bagi segenap makhluk hidup di seluruh jagat raya. Pada jajaran dinding batu di atas permukaan kolam bunga Padma, Sang Purnama memantulkan pesan kepada manusia. Kesadaran keberagaman adalah jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Pada hari yang indah ini, mari kita berdoa untuk cinta, kedamaian, dan keselarasan di dunia. Selamat Hari Raya Waisak 2024. Lampion-lampion yang mengapung dan menerangi udara mewakili doa yang dipanjatkan umat Buddha. Diharapkan momen perayaan Waisak senantiasa menghadirkan kedamaian bagi semua. Semoga
hati selalu diberkahi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Hidup dalam harmoni, damai bagi semesta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas pagi hari ini. Terus perbaharui informasi Anda hanya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Imron Fadilah. Dan saya Desi Fiftina, terima kasih dan sampai jumpa.